Kamu harus punya pembunuh berdarah dingin, ketahui itu. Aku dan suamiku. Wanita Florida ditahan usai polisi menemukan dia telanjang dan ibunya tewas di rumah mereka. Oh bro, kamu tinggal di sini. Perlu kami ambilkan pakaian untuk menutupi tubuhmu? Ayo mari kita jalan ke sini. Dan sesuatu lagi yang ditemukan polisi di dalam rumah itu sangat mengejutkan. Sebuah jantung di lantai ruang tamu. Itu adalah sesuatu yang berdarah manis. Mimpi terbuat dari lebah. Siapa aku untuk tidak setuju? Hei. Jadi apa yang terjadi dengan Erlyn Tucker? Aku akan jelaskan. Aku Angelette Levy dan ini Crime Fix. Kamu tahu ada beberapa kasus yang benar-benar sulit dipercaya, dan ini salah satunya. Ini melibatkan seorang wanita, ibunya, dan penyakit mental yang serius. Pada 6 Maret 2024, polisi Tallahassee, Florida, mendapat telepon dari pengemudi pengantar barang yang melihat wanita berdiri telanjang di luar rumah. Wanita itu mencoba masuk ke mobil pengemudi, lalu polisi Tallahassee bertemu Erlene Tucker. Beberapa bagian video yang akan saya tunjukkan kepada Anda terlihat buram. Salah satu alasannya karena Tucker tidak mengenakan pakaian, dan bagian lain dari video tersebut telah disensor. Karena ini terjadi di dalam rumah, apa yang ditemukan oleh para petugas sangat mengejutkan, setidaknya bisa dibilang begitu, dan mereka bahkan belum menemukan jasadnya. Saya tidak punya kehendak bebas dan bukan penggemarnya. Oke, siapa namamu sayang? Itu terjadi pada 21 November, John dan Elizabeth. Ada apa? Oh, kamu di sini. Perlu kami ambilkan pakaian untuk menutupi tubuhmu? Ayo kita jalan bersama ke sini. Ini rumahmu di sini? Apakah Anda Nona Tucker? Ya, Benar. Nona Tucker, bolehkah kami ambilkan pakaian untuk Anda? Ayo. Sayang, kita harus berpakaian. Kita tidak bisa di luar tanpa pakaian, jadi mari masuk ke dalam rumah. Pakaian, ayo, mari kita pakai jubah, ayo, aku akan jalan bersamamu. Jangan khawatir. Jubah, aku bantu, ayo. kalian semua sangat baik. Ini bukan permainan. Ini nyata. Ya, Bu. Jadi apa ini di sini? Ada apa? Apa ini di sini? Kamu mau tunggu dan lihat aku bisa ambilkan sesuatu untuknya. Halo, ada orang lain di sini atau hanya kamu? Halo. Oh, panggilanku Sergei. Duduklah. Terima kasih banyak. Dan apa alasan medisnya, tolong? Kami punya sinyal 7. Ya, kamu yang bertanya? Itu milik dia. Oke. Aku akan coba ambil sesuatu untuknya. Bisakah kamu menghubungkan aku? 813 Jalan Dover. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Saat aku di perjalanan, cukup beritahu apa yang kamu dapatkan. Berdiri untuk... Aku datang. Aku tahu apa yang kamu bicarakan. Ya, kamu baik-baik saja. Perhatikan kakimu.
Sebuah surat pernyataan kemungkinan penyebab menyatakan, di dalam rumah, Erlyn berdiri di atas benda mirip organ manusia yang tergeletak sekitar 2 hingga 2,5 meter dari pintu. Setelah melewati pintu depan, Erlyn mulai bernapas berat dan mengerang saat para petugas menanyakan apa itu. Seorang petugas menemani Erlyn, sementara yang lain mencari pakaian dan menanyakan apakah ada orang lain yang tinggal dengan Erlyn. Erlyn tidak menjawab, tetapi terus bernapas berat dan mengerang. Petugas yang sedang mencari pakaian itu mengetuk sebuah pintu dan bertanya apakah ada orang di dalam ruangan. Petugas membuka pintu setelah tak mendapat jawaban dan menemukan seorang perempuan dewasa tewas dengan luka di dada. Korban diidentifikasi sebagai Lucille Tucker, ibu Erlyn yang sudah lanjut usia. Ini benar-benar pemandangan mengerikan. Organ itu ternyata bagian dari jantung manusia. Lanjut surat itu. Erlyn duduk di sofa dan mengangkat tangan. Erlyn menyelimuti dirinya sebelum tampak tertawa gugup. Seorang petugas mencoba meminta Erlyn mengenakan pakaian yang menurutnya adalah milik ibunya. Lalu Erlyn berkata, "Ini tidak bisa berakhir. Ini tidak akan berakhir. Kisah ini akan terus berlanjut. Semua orang, sampai aku berada di dalam sel penjara, aku harus dipenjara atas perbuatanku." Saat petugas mencari pakaian Erlyn, dia memegang garukan punggung kayu di depan wajahnya. Seorang petugas meminta Erlyn menyerahkan garukan punggung, lalu Erlyn berkata, "Aku harus mengakhiri ini." Petugas itu kembali meminta garukan punggung, dan Erlyn berkata akan memberikannya ke petugas lain. Erlyn menyerahkan garukan punggung dan meminta petugas menyelesaikannya dengan baik. Akhirnya Erlyn setuju untuk mengenakan gaun tidur yang ada di dekatnya sebelum dia dibawa ke mobil polisi untuk duduk di dalamnya. Para petugas mengamankan tempat kejadian perkara dan mulai menghubungi petugas tambahan lagi. Video ini buram karena diambil dari dalam rumah, tapi tetap menunjukkan usaha petugas agar Erlyn mau memakai pakaian. Tolong pakai ini, saya butuh kamu. Jadi itu kamar kamu? Semuanya dipakaikan ke dia. Aku butuh kamu untuk menutupi dirimu. Tidak, aku mengerti. Tapi penting untuk kamu memakai pakaian. Tidak bisa diakhiri? Kisah ini tak akan berakhir, akan terus berlanjut. Orang-orang di sini aku melihatnya dalam visiku. Hei, Satu hal dalam satu waktu. Tapi kita memang perlu memberimu sesuatu. Kamu memang perlu menutupi tubuhmu. Kamu harus memakai semacam pakaian di tubuhmu. Oke. Oke. Jadi kenapa kamu tidak pakai gaun itu di sana? Akhiri. Tidak, kita tidak hati-hati. Jam 4.55 aman untuk emergency meeting dari bro. Tidak apa-apa. Lihat, karena emergency meeting akan datang kan. Jadi, Anggur tolong siapkan itu. Saya atau Nona Rios tolong ambilkan. Kita bisa ambil hal lain dari sana jika mau. Tidak, ini sudah bagus. Oke, bagus. Ini sudah bagus. Maksudku, aku nggak masalah kalau harus mengambilkan sesuatu yang lain untukmu. Kamu mau aku ambilkan sesuatu yang lain? Aku bisa pergi mengambilkan sesuatu yang lain untukmu. Nona Tucker, apa itu kamar Anda di sebelah saya? Terima kasih. Saya masih perlu Anda untuk mengenakan pakaian. Oke. Ya, kami akan bertemu dengan Anda di 1329. Ikuti arah itu. 349, silakan. Terima kasih. Sudah dikonfirmasi sinyalnya? 7. Apa yang harus saya tanyakan? Saya tidak memanggil emergency medical service, saya tidak yakin. Maaf, kami tidak membutuhkannya. Oke, kamu... Itu ibumu. Dia ibumu. Ya, Oke, apa dia menelponmu? Dia meneleponku pagi tadi. Memang dia punya riwayat. Riwayat apa yang dia punya? Hunter Bev? Apa miliknya? Apa miliknya? Sudah bertahun-tahun, tapi itu adalah apa diagnosisnya? Ya, Saya sedang menelepon dengan tante saya. ya, dan satu-satunya alasan supaya kita bisa berkomunikasi dengan ibumu. Karena dia mondar-mandir, dan kita sedang mencoba berkomunikasi dengannya untuk memastikan dia mencoba mengenakan pakaian. Tahan
dulu keinginanmu di Northwest, tunggu instruksi dariku selanjutnya. Kami percaya, tapi belum yakin sepenuhnya. Oke. Apakah kamu sedang minum obat atau semacamnya, atau tidak? Pengalaman terakhirnya terjadi tahun 2009. Apa yang dia alami, apa penyakitnya? Dia menderita diabetes, dia juga punya hipertensi. Aku tidak ingat apakah dia juga punya seperti kamu tahu masalah ginjal yang berhubungan. Tapi lebih ke kamu tahu dia makin tua dan tak bisa melakukan banyak hal sendiri. Tidak ada demensia, tidak ada Alzheimer atau semacamnya. Dia juga tidak punya masalah jantung selain hipertensi. Aku rasa ada semacam demensia. Oke. Kurasa ada demensia. Kami kira Alzheimer tapi ternyata bukan. Mungkin yang lain. Hanya dia yang belum didiagnosis. Aku belum tahu, harus hubungi bibiku lagi. Oke. Tapi dia begitu. Dia tidak ingat banyak kejadian. Dia tidak ingat dengan siapa dia sedang berbicara. Sekarang saya mengerti. So, ketika petugas perempuan berbicara dengan Putri Erlene untuk mencari tahu apa yang terjadi, petugas lain datang dan diberitahu temuan tersebut. Itu yang Billy jelaskan kepada saya. Dan di mana dia? Kamar tidur yang ini? Oke. Enggak, aku nggak tahu. Kalau kamu bisa lihat dia, Kamu tidak bisa melihat dia. Ada di bawah kursi. Kamu yang sudah masuk dan bersih-bersih atau Melissa dan John? Melissa dan John bersihkan. Aku masuk dengan pemadam untuk cek sinyal. 7. Dia dingin dan kaku. Oke. Riggerman. Lavidi. Semua sudah dibahas, bro. Jadi dia bukan... Kalian lihat apa? Kita punya tahanan di mobil, orang telanjang yang sebelumnya dilaporkan. Benar? Mereka menahan dia lalu melakukan penyisiran perlindungan. Mereka sudah menahan dan mengurusnya, serta tahu dia tinggal di sini. Mereka sudah menangkap dia. Oh, tidak, aku belum pernah keluar ke sana. Hei, sudah. Apa maksudmu? Tambahkan kamu dan 739. mereka datang ke sini karena wanita telanjang di jalan tahu dia tinggal di sini, lalu membawanya pulang. Mereka mencoba memotongnya di tanah. Aku bingung, apa ini? Ditemukan meninggal di kamar tidur, Rios dan Handler sudah menyisir rumah. Mereka belum memborgol dia saat itu. Dia bahkan sekarang belum diborgol. Dia sudah di dalam. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Akhirnya mereka membujuk Erlin Taker mengenakan jubah rumah itu dan ikut keluar. Kita akan nongkrong di situ sebentar saja. Bisa kita lakukan di tempat terang? Ya Bu, kami bantu Anda ke tempat terang sebentar. Oke, tetap di situ dulu. Saya mengerti. Jangan lakukan evaluasi sekarang. Kamu memanggil tim medis, mereka sedang mencoba mengirim tim medis dan bertanya kepada mereka kenapa? Saya akan menanyakan hak medis. Bu, kita bisa lewat sini dan masuk ke belakang mobil itu. Oke, kita akan berjalan ke sini. Oke, Anda bisa. Silakan melangkah ke sini. Ini dia, sini, saya bantu. Ya, saya rasa kita sudah beres dengan alas itu. Baiklah, silakan duduk di sana untuknya. Oke, saya akan menyalakan kamera saya. Tekan tombolnya, bukan yang itu, yang satunya. Nah, begitu. Sekarang sudah nyala. Hey John, apa yang harus kami lakukan? Tahan dulu. Dia bisa menahan adegan sampai ini selesai kecuali kamu mau. Ya, kita sudah punya. Saya mau. Dia berdiri telanjang di luar. Tanpa busana kan? Iya. Kami membawanya masuk. Kursiku taruh di sana. Jadi apa itu? Aku berdiri di sini bersamanya. Rios kembali dan berkata, "Oh Tuhan." Aku pun berpikir, mungkin Itu tidak terlalu mengerikan. Untungnya jangan injak itu. Tidak, kita bisa taruh kursi itu lagi di atasnya. Itu adalah potongan berdarah.
Kamu catat semua orang, kan? Ayo kita jaga tempat kejadian perkara baik-baik. Terima kasih teman-teman. Hei, hati-hati dengan kursinya. Ya. Kursinya awalnya bukan di situ, kita pindahkan agar tidak diinjak. Setelah Erlen masuk mobil polisi, dia terus bicara sendiri. Aku akan tetap bersamanya sampai aku mati. Ya, aku harus masuk dan menjemputku sendiri. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, aku tidak akan pernah pergi sendiri. Jangan pernah tinggalkan aku sendiri, sayang, jangan pernah tinggalkan dia sendiri. Aku mencintainya sampai mati dan dia tidak mengetahuinya. Ada harga yang harus dibayar untuk itu. Aku mencintai kulit hitamnya. Dia tidak tahu betapa hitam dan cantiknya dia. Mataku yang gelap dan aku tidak tahu betapa indahnya mereka. Oh semesta lelahku, diamlah nak. Kalian biarkan aku seperti itu. Mustang pembunuh dingin. Sebaiknya kamu tahu itu. Aku dan suamiku warna kulitmu apa? Aku hitam, dari neraka, bermata biru. Sangat putih, wanita pertama hitam, DIAML. Yah, pintu suami. Kami berbicara dengan pigmen itu. Pygmy Daniel. Afrika. Mereka mengambil hak kelahiran kita. Aku tahu sejarahnya, kalian juga tahu. Mimpi indah terbuat dari ini. Siapa aku untuk tidak setuju? Aku menjelajahi dunia di 7 lautan. Hei. Mimpi indah terbuat dari ini. Siapa aku untuk tidak setuju? Hei. Aku menjelajah dunia di 7 lautan. Semua orang ingin mengenalku, semua orang ingin menjadi aku, semua orang ingin mengenalku, semua orang ingin menjadi aku, semua orang... Kaukasia, semua ingin menjadi kamu, aku, atau dia. Bangladeshi, Dread, Rastafari, diisolasi, Marvin Gaye, Babali, Cecil Toka, Lucy May, Tuko Boy, Bumba Boy. All the batty boy them. Oke. Baiklah, tolong aku ya. Bisa berdiri untukku atau geser sedikit? Baiklah, Nona Taker. Semakin cepat kamu kerjasama, semakin cepat kami bisa membawamu pergi dari sini dan polisi. Kamu baik-baik saja? Sudah duduk? Oke. Aku akan memborgolmu dulu. Baiklah. Oke, jangan lakukan hal bodoh supaya kamu tidak kena tuduhan lagi. Baiklah. Oke, silakan berdiri dan letakkan tanganmu di belakang punggung. Apa kabar, bro? Bawa lenganmu ke belakang. Oh. Nah, begitu. Tunggu sebentar. Aku tidak mau melakukan ini bersamamu. Jangan bodoh deh. Oke, tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Kenapa harus jadi tren seperti ini? Kamu mulai menjauh. Aku tak suka. Jangan bergerak, perlakukan seperti ini. Aku sedang berusaha tenang saja di situ. Ayo tenang saja. Lihat, tenang, jangan tegang atau menjauh. Kamu menghadapi tuduhan serius, jadi aku tidak tahu apa niatmu. Oke. Ya Tuhan, borgol siapa ini? Apakah ini sudah tua? Ya Tuhan. Apakah itu tempat kamu memukulku? Apakah itu berhasil? Kamu mau kueku atau kue lain? Faiz. Bukan, itu saja. Bukan dari aku. Tapi aku bisa mendengar suara letupannya. Tidak ada apa-apa. Benar, dia peminum kopi pertama teratas. Aku coba tidak terlalu menekan, tapi harus dilonggarkan dulu sebelum dilepas. Aku coba lihat apakah bisa menggesernya ke bawah di papan ini. Erlene duduk di belakang mobil polisi selama 1 jam sebelum dibawa ke kantor polisi. Ya, kalau mau lakukan satu atau kedua kaki, Terserah kamu, apa kamu
kamu bisa lakukan satu kaki ke dalam mangkuk lantai, atau kamu bisa, bisa. Bagian yang menurutku paling hebat, aku tahu sangat sulit untuk mencintaiku. Aku tidak. Boleh longgar, asal bukan yang bisa dilepas. Kita tidak ingin merasa tidak nyaman di sini. Kamu mau aku kunci 2 kali? Tidak, borgol kaki bisa dipanjat asal tidak diganggu. Oke, ini borgolnya. Petugas menyiapkan karena ini bisa jadi diskusi panjang. Detektif harus menyelidiki penyebab dan alasan ibu kandung berusia 84 tahun ditemukan tewas di rumah dengan jantung dikeluarkan. Mau air atau minuman lain? Ya, tolong hanya sedikit air saja, oke? Oke, saya akan ambilkan air untuk Anda dan lainnya. Saya akan kembali sebentar lagi, oke? Hanya berpikir tentang apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Aku harus berpikir dengan suara keras. Jadi aku tidak punya rahasia. Aku sedang di pengadilan. Oh, sebelum sidang, di hadapan hakim untuk mengakui apa yang telah kulakukan, semua tindakan buruk dan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh alam semesta. Aku menerimanya, mengakuinya, mengklaimnya, dan aku bukan yang terburuk. Amin. Taker berada di dalam ruangan selama beberapa saat, lebih dari 1 jam sebelum para detektif tiba. Hai Nona Taker, apa kabar? Hai, apa kabar? Hai, saya Detektif Bruce dan ini Taylor Power. Detektif siap menginterogasi Erlin. Saya harus menjalankan skenarionya. Oke. Setelah belajar dan menyelidiki, saya sadar sebagai orang kulit putih harus menyerahkan kekuasaan pada pria kulit hitam. Menurutmu saya mau? Lakukan saja, serahkan pada takdir. Saya tidak merasa kalau saya mengendalikan kamu atau apapun. Lihat putih. Enggak, aku sudah punya itu. Berdasarkan apa yang aku pelajari, semuanya terasa gila. Sekarang kamu ingin aku memberikannya kepada pria kulit hitam, ini pria kulit putih yang bicara. Kamu ingin aku memberikannya kepada pria kulit hitam? Dia masih punya kekuasaan karena kamu masih menahan aku, tulang-tulangku masih terbelenggu di sini. Yang Pikiran tentang pria kulit hitam? Pria kulit putih. Aku duduk di depan pria kulit hitam masih terbelenggu. Pria kulit hitam itu masih mengekangku. Bagaimana jika pria kulit putih datang dan mengambilnya? Kembali seperti itu lagi. Aku ingat Michael Jackson, aku punya bayi itu karena kau tahu, aku tidak tahu, aku punya bayi dengan Michael Jackson. Aku menulis dan menyanyikan lagu untuk dia, tapi dia mencurinya. Ada apa dengan ruangan di sini? Dari yang mana? Setahuku bibirku pucat dan aku tak buat level tanda. Aku tak peduli apa yang kamu lakukan, hanya memberitahu ceritanya. Terlihat seperti cerita orang kulit putih, terlihat seperti aku tahu ceritaku sendiri. Di mana itu? Di mana orang kulit putih itu? Sekarang orang kulit putih itu ada di mana? Ya, Bu. Menjebaknya di dalam diriku. Kamu punya pria kulit putih di dalam dirimu? Iya. Oke, sudah berapa lama di sana? Sepanjang hidup kita, menggaruk kepala karena gatal itu memang bukan main. Lepaskan dia. Taburkan debu, ini bukan sihir. Aku ingin semua orang, termasuk penyihir, bebas. Aku ingin bicara soal kejadian hari ini. Hah? Apa yang terjadi? Jelas ada sesuatu yang sangat aneh dengan Erlin Tucker di Florida. Pengakuan biasanya disunting sebelum kasus diputuskan, seperti wawancara Erlin yang sebagian dipotong. Ada bagian hening sesuai surat pernyataan kemungkinan penyebab. Dalam wawancara, Detektif Bridges memberitahu Erlin ingin membahas kejadian itu. Erlin langsung berkata, "Aku membunuh ibuku."
Erlin terus bicara soal membunuh ibunya, menyebut dirinya domba kurban dan akan mati di tempat itu bersama ibunya. Erlin berkata dia mendengar ketukan, lalu keluar tanpa busana di depan kami. Ia juga mengaku membunuh ibunya di rumah itu. Dia jahat padaku, tapi aku tak peduli. Aku suka warna hitamnya, tapi dia tak suka warna kulitku. Detektif Bridges dan Howard mengakhiri wawancara setelah memberitahu hak-hak Miranda padanya. Setelah wawancara dengan Erlin selesai, dia menyatakan tentang mengeluarkan jantung ibunya untuk diperiksa. Erlin terus berbicara pada dirinya sendiri hampir tanpa henti selama berjam-jam di ruang wawancara. Saat sendirian di ruang wawancara, Erlin beberapa kali mengaku membunuh ibunya. Lucille Tucker ditikam hingga tewas. Petugas polisi menemukan tubuhnya di atas tempat tidur dengan kakinya menggantung di tepi. Jantungnya, seperti yang sudah saya sebutkan, telah dipotong dari dadanya. Erlin Tucker diwawancarai lebih dari 7 jam dan sering berbicara tidak jelas. Hai, halo. Nama saya Kelly. Ya. Ini rekan-rekan saya. Aku datang. Aku harus benahi pikiranku. Tidak, kami hanya ingin mengambil sampel dari lengan dan tanganmu. Ya, baiklah. Jadi ini akan sangat cepat, sangat lembut, tidak akan ada masalah sama sekali. Oke. Ya. Baiklah. Setelah sampel forensik diambil dan wawancara polisi, Erlin Tucker dibawa ke penjara. Ia tidak suka diborgol lagi. Siapa yang mau? Saya berusaha untuk tidak mengencangkannya. Saya sudah longgarkan sedikit sebelum dilepas. Saya pikir biar saya lihat apakah saya bisa menurunkannya ke bahunya atau menahannya agar bisa bekerja. Tunggu sebentar. Tahan sebentar, tunggu sebentar. Mas, kami sedang mengalami masalah dengan borgolnya. Oke, kami tidak bermaksud begitu. Saya tahu ini mungkin sakit, tapi kami tidak bermaksud menyakitimu. Geser ke bawah lalu ke arah kepala agar ada lebih banyak ruang untuk bekerja di sana. Sekarang saya sedang melakukannya. Maksud saya ini hanya memutar. Saya mengerti. Ada sedikit pemutar. Aku dengar kamu yang pertama menyerang. Aku tidak berpikir hal lain. Bukan kunci yang akan melakukannya, kan? Bukan kunci yang melakukannya. Jadi, Tahan, Man. apa yang akan saya lakukan adalah membiarkan borgol ini tetap terpasang padanya, dan mereka akan memotongnya di penjara, oke? Apakah kita punya sesuatu? Aku merasa seseorang berpikir mereka akan terbuka. Oke. Tidak ada yang menusukmu dengan pena. Ya, aku tidak melakukan apa-apa. Oke. Baru saja memberiku klip terakhir. Itu yang aku maksud. Terima kasih. Oke. Itu tidak masalah. Terima kasih. Saya tidak ingin membiarkan mereka menggantung. Tidak, saya tidak mau. Saya akan lepas cangkir. Oke. Jika mereka harus meniup peluit, Mereka harus meniup peluit. kami akan melepas punyamu karena yang ini tidak berfungsi. Kita sudah sampai. Tumbler di dalam sana tidak memungkinkan kita untuk membukanya. Orang dengan tag jersey itu berat, tahu? November lalu, Erlin Tucker dinyatakan tidak bersalah karena gangguan jiwa dalam sidang tanpa juri, di mana hakim yang memutuskan. Dia akan ditempatkan di fasilitas kesehatan jiwa. Erlin Tucker masih di penjara Kabupaten Leon, Tallahassee. Sidang penentuan penempatannya akan digelar April. Itu akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa lagi.